Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Zwita, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua, akan melakukan PPL 1 atau aksi 1 dengan materi sistem pernafasan pada manusia dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Oke, Andre boleh minta tolong untuk pimpin doa, Andre? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita doa selesai. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Andre, hari ini teman-temannya hadir semua tidak? Ada yang tidak masuk nih. Siapa yang tidak hadir? Ada. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana mekanisme proses pernafasan. Jadi kalian harus tahu udara tuh masuk pertama kali kemana, kemudian lanjut kemana, sampai kemana terakhirnya. Oke, boleh perhatikan sebentar ya ke depan. Tujuan pembelajaran pertemuan yang sekarang melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran Project Based Learning diharapkan pertama, kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan proses pertukaran oksigen karbon dioksida dari alveolus ke kapiler. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis mekanisme pernafasan pada manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kelainan dan penyakit terkait dengan sistem pernafasan. Dan yang keempat, peserta didik mampu menganalisis pengaruh merokok dengan kesehatan pernafasan. Sebelumnya di materi sistem pencernaan itu ada yang namanya faring. Kira-kira ada yang tahu nggak ya hubungannya faring di sistem pencernaan dengan di sistem pernafasan? Ada yang tahu? Aku. Oke, boleh Rara silakan. Jawab ya, Miss. Jadi, faring itu seperti pertigaan, di mana di sebelahnya terdapat tenggorokan dan juga kerongkongan. Jadi, ini ada hubungannya dengan sistem respirasi maupun sistem pencernaan. Karena ketika kita memasukkan makanan, maka katup kerongkongan akan tertutup. Nah, kalau misalkan kita bernapas, maka katup di tenggorokan akan tertutup. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Rara. Good job Rara. Jadi faring itu dia semacam pertigaan gitu ya, katup yang menutup bergantian antara kerongkongan dan tenggorokan. Kalau kerongkongan itu untuk makanan yang masuk, kalau tenggorokan itu untuk udara pernafasan. Jadi yang sudah disampaikan Rara tadi benar bahwa kalau ketika kita lagi makan, menelan makanan, maka tenggorokan, udara nafas. Boleh dicoba, silahkan coba telan air liur kalian sendiri. Gimana Tegar? Apakah ketika menelan sambil bernafas? Nggak bisa. Nah itu dia, jadi faring itu kerjanya bergantian. Ketika kita lagi bicara, ketika kita lagi makan, itu sebabnya kenapa tidak boleh makan sambil berbicara. Oke, misalnya mau menayangkan video, boleh nanti, boleh deh sekarang masing-masing handphone, boleh handphone gadgetnya dikeluarkan. Kalian scan barcode-nya, nanti masing-masing kelompok kalau ingin berdiskusi dengan video ini, silahkan, tapi misalnya juga akan setel videonya. Oke, sudah? Sudah? Oke, sekarang perhatikan dulu video yang ada di depan ya. Kilasan cahaya dibuat listrik super cepat, semuanya. Ada yang bisa menjelaskan kesimpulan dari video tadi atau mau menanggapi? Oke, boleh Rara, silakan Rara. Ini sebenarnya mau mengambil secara sederhana sih. Jadi kalau misalkan oksigen yang ada dalam tubuh kita itu nggak ada, berarti itu misal kita kekurangan oksigen ini. Nah itu dampak ke otaknya itu selain kita jadi lemah gitu pikirnya, itu apa aja nih dampak lainnya? Kalau kita kekurangan oksigen. Iya. Oke, kalau tubuh kita kekurangan oksigen, terutama tadi pertanyaan Rara adalah apabila otak kita kekurangan oksigen. Pertama, pernah nggak lagi belajar kalian mengantuk? Sering.
kering. Nah, barusan tegang ngantuk gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah karena oksigen yang diterima di otak itu kurang. Bukan berarti artinya langsung kena penyakit, tidak. Jadi kan itu kan dia dialirkan ke seluruh tubuh kita. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, hati-hati apabila pernah tidak kalian mendengar pembuluh darah tuh pecah di otak. Nah, sebenarnya itu nanti hubungannya dengan sistem peredaran darah yang kemarin ya, itu kan hubungannya dengan hipertensi, tekanan darah tinggi itu fatal, akibatnya bisa kemana-mana, menyebar ke seluruh organ gitu. Nah, kalau kita ngomongin oksigen tadi, karena kita berhubungan dengan paru-paru, nah si paru-paru ini itu kan dia bekerja untuk merubah atau difusi atau pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Di situ terjadi pertukaran. Jadi gas-gas yang beracun itu harus kita rubah. Nah, nanti ada hubungannya lagi dengan merokok. Kira-kira apa yang dihirup sih oleh si perokok pasif? Kenapa? Pernah dengar tidak kenapa perokok pasif itu jauh lebih daripada perokok aktif? Oke, kenapa coba? Siapa? Kalika. Menyebabkan mungkin adanya racun-racun dalam tubuhnya walaupun dia nggak merokok, makanya itu berbahaya. Nah, kalau perokok aktif itu kan mereka harus menghirup dikeluarkan lagi, betul nggak? Jadi tidak 100% perokok aktif itu menghirup, tapi sisanya dikeluarkan. Nah, yang bikin bahaya benar yang dikatakan Kalika, tepuk tangan buat Kalika dulu. Yang katakan Kalika benar, jadi kalau yang perokok pasif itu yang bahaya karena dia hanya menghirup zat-zat beracun seperti nikotin, tar, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalian lebih tahu nih, anak-anak SMA kan, walaupun di bungkus rokok sudah ada tulisannya merokok dapat menyebabkan A, B, C, D. Nah, tapi tetap aja pasti rasa ingin tahu kalian jauh lebih tinggi, ingin mencobanya, betul? Oke, sekarang kalian lihat lagi ke depan. Ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin mengenai organ-organ bagian-bagian organ pada paru-paru, dimulai dari kita kalau udara itu masuk lewat hidung, rongga hidung, kemudian ke faring, ke laring, kemudian trakea itu batangnya gitu ya. Dari trakea kemudian ke bronkus, dari bronkus ke bronchiolus, kemudian terakhir itu ada yang namanya alveolus. Boleh lagi kalian keluarkan handphonenya, boleh di scan lagi dia atau lembar kerja untuk kegiatan kita hari ini. Di hari ini itu finishing kalian membuat project, membuat model atau torso buatan organ paru-paru dengan bahan-bahan yang sudah kalian siapkan. Oke. Nah, sekarang boleh masing-masing kelompok merapihkan atau memfinishingkan pembuatan modelnya sambil berdiskusi, lalu isi lembar kerjanya kalian isi. Terus apa kira-kira kendala yang kalian alami kemarin saat proses pembuatannya? Terus nanti dicoba sebelum kalian mempresentasikan, nanti kalian harus mencoba dulu. Ini kira-kira berhasil nggak ya model yang saya buat? Pembuatan kemarin juga selain itu sama motongan agak sadis. Karena kemarin kan harus pakai cutter, tapi Rafa adanya potong itu pisau daging. Oke. Jadi pakai apa saja yang ada di rumah gitu ya. Kita nggak beli ya? Kita Low budget. Tapi tetap Bola apa sih? Yang ada paling juga. bronkusnya yang mana bronkus? Bronkus yang sini ya, bronkus tuh. Oke. Dari situ tuh. Terus dari pembuatan model ini kalian sudah bisa mengetahui bagaimana proses paru-paru bekerja. Sudah, insya Allah, Miss. Nanti berarti bisa dipresentasikan ya. Bisa, Miss. Oke. Siap, lanjutkan isi LKPD-nya. Sudah. Naisha, boleh Naisha yuk bertiga. Ada Rara, Rafa, dan Naisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1, yaitu ada saya Rara, Rafa, dan juga Naisha. Jadi kita sudah selesai membuat proyek
membuat paru-paru dari alat dan bahan yang sangat sederhana nih teman-teman. Nah, untuk alat dan bahan itu, yang pertama kita siapkan 1 meter selang akuarium. Kalian bisa beli di tempat-tempat ikan itu, dan 1 meter, dan itu kita membutuhkan berapa senti aja Pak? Ada 2 senti. Kelompok mana yang kira-kira mau memberi tanggapan komentar untuk kelompok Sultan, Uti, dan Rahil? Oke, silakan. Kan tadi balonnya kan sobek ya? Iya. Nah, aku cuma minta jelasin pas kalau misalkan seakan-akan ada diafragmanya deh. Tadi kan aku bilang. Ya, kalau misalnya yang sebagai diafragma itu, jelasin apanya? Jelasin cara kerjanya ketika ada diafragmanya, ada otot diafragmanya. Ya, jadi kayak yang tadi Lara jelasin, kalau ditarik, kan kita kalau 2 nafas tuh cm ada 2 cm-nya 11, kemudian yang 2 ini 2 cm. Nah, kemudian kita menyiapkan balon yang kecil. Nah, kebetulan saya cuma punya balon yang gede, jadi balonnya dipotong biar kecil, karena kalau kegedean nanti kepanjangan nggak bisa digini-giniin. Jadi dipotong, terus, nah karena udah dipotong, punya. Nah, kesimpulannya dari apa yang kita sudah lakukan, jadi kalau misalkan paru-paru kita mengembang, kalau kita menghirup nafas, paru-paru kita bakal mengembang. Begitu juga dengan diafragmanya. Kalau kita mengeluarkan nafas, maka paru-paru kita akan mengepis. Begitu juga dengan diafragmanya. Jadi ada yang mau bertanya? Atau kalau nggak bertanya, menanggapi, Ya. memberi komentar, kasih masukan boleh. Memberi Nggak komentar. harus nanya doang. Memberi komentar. Berarti Soal dari soal kendalanya masih sama ya, karena sirkulasi. Karena pas pemasangan bagian balon besar di bawah itu emang agak sulit, betul nggak? Betul. Di kelompok Anda. Soalnya Coba siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari apa yang dipresentasikan oleh semua kelompok? Siapa yang bisa menyimpulkan? Tegar? Mau Tegar? Kesimpulannya apa kira-kira? Kesimpulannya dari semuanya tadi yang mempresentasikan, kesimpulannya kita dapat melihat bagaimana sistem pernapasan tersebut, Miss. Bagaimana sistem pernapasan tersebutnya itu Kita apa? lihat dari botol yang kita buat. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan dari Tegar? Siapa lagi? Nik, mau nambahin mungkin Monik? Kalau menurut saya dari percobaan proyek kita ini walaupun sederhana, kalau kita ada salah step itu kayak banyak yang nggak jadi gitu nih, nggak berhasil, padahal kan bahan-bahannya mudah, cuma salah gitu, jadi banyak yang nggak berhasil gitu. Oke, good. Tepuk tangan buat Tegar sama Monik ya. Benar yang dibilang sama Monik, sebenarnya ini tuh model paru-paru yang sederhana, ya kan, dengan bahan-bahan yang ibaratnya mudah kita temukan. Tapi kalau ada salah sedikit stepnya atau ada kesalahan teknis dalam proses pembuatannya itu bisa gagal. Jadi mekanisme pernapasan yang tadinya seharusnya bisa benar-benar dipraktekkan, akibatnya yang tadi balon. Kenapa sih balon besar ditaruh di ini masih gampang tetap sobeknya? Karena seharusnya balonnya itu kalau bisa udah kita tiup dulu sebelumnya. Jadi bahan balonnya itu sudah agak melar gitu ya, agak merenggang gitu. Kalau misalkan balon baru dibeli langsung kita tarik, efeknya tadi jadi banyak yang robek seperti itu. Gimana perasaan kalian hari ini setelah mempelajari? Oke, kalau kata Lara senang jadi bisa mengetahui bagaimana mekanisme kerja sistem respirasi. Menambah ilmu hari ini luar biasa. Ada lagi? Adakah yang tidak merasa senang? Atau mungkin bingung atau apa? Apalagi kan tentang paru-paru kan seru lah. Karena kita mempelajari tentang organ kita sendiri, betul? Jadi lebih menarik. Betul. Mengerti bagaimana cara yang kita sendiri, kita berdua, dan kita Oke, terakhir sebelum kita akhiri, boleh siapkan handphonenya. Ini ada sedikit post test, bentuknya Google Form.
Oke, kalau sudah di submit, kalau sudah misalnya akhiri, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, mungkin sebelum pembelajaran kita tutup, dipimpin doa lagi oleh Andre lagi. Andre. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih.